Bangun pagi ku terus mandi. Gak guys, aku dulu bangun pagi nonton depan TV sambil makan mie goreng buatan emak. Halo guys, kembali lagi. Nah, kali ini aku akan ceritakan animasi yang temanin masa kecil kita di pagi hari, yang kadang bikin kita lupa mandi, lupa tugas, dan cuma pengen duduk manis depan TV dari pagi sampai siang. Ingat gak sih, hari Minggu tuh punya vibes yang beda banget. Kayak dunia jadi lebih damai karena ada animasi-animasi yang temanin kita. Pokoknya kalau udah hari Minggu, TV itu jadi sahabat terbaik lah buat anak-anak Indonesia. Dulu tuh nonton sambil baring atau duduk di lantai yang dingin, cemilan seadanya, dan yang paling penting TV nyala, itu udah bikin seneng banget. Kadang rebutan channel sama kakak atau adik kita. Dan yang paling berkesan itu suara openingnya. Baru denger intronya aja hati udah langsung seneng banget. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian nostalgia bareng. Kita bahas satu-satu animasi legendaris yang nemenin pagi Minggu kita. Mulai dari yang lucu, penuh aksi, sampai yang bikin kita pengen punya robot kayak Doraemon beneran. Jadi, siap-siap guys, ambil posisi ternyaman, bayangin wangi mie gorengan buatan emak, dan kita mulai perjalanan nostalgia ini bareng-bareng. Doraemon. Nah, animasi ini sendiri ceritain tentang seorang bocah malas bernama Nobita yang hidupnya itu penuh masalah, dari nilai jelek, sering dibully, sampai suka kabur dari tanggung jawabnya sendiri. Tapi semuanya berubah sejak munculnya Doraemon, seekor robot kucing dari masa depan abad ke-22 yang dikirim dari masa depan buat bantuin Nobita agar masa depan keluarganya jadi lebih baik. Nah, sedikit fun fact, Doraemon itu dikirim oleh cucunya Nobita sendiri, yang cucunya itu dari anak Nobita sama adiknya Giant kalau nggak salah. Nah, Doraemon punya kantong jahit yang isinya tuh alat-alat canggih yang bisa ngelakuin hal-hal aneh. Jalan ke masa lalu bisa, bikin dunia imajinasi bisa, bahkan jadi orang lain juga bisa. Tapi alat-alat ini sering dipakai Nobita secara sembarangan, dan ujung-ujungnya malah bikin kekacauan baru. Nah, animasi ini sendiri yang sering tayang setiap minggu pagi di RCTI. Terdiri dari episode-episode series yang nyeritain kehidupan sehari-hari Nobita dan kawan-kawannya. Tapi selain itu, ada juga versi movie-nya yang biasanya tayang di momen-momen spesial, kayak saat liburan sekolah atau pas lagi ada peringatan ulang tahun Doraemon. Serunya di mana sih bang? Nah, serunya tuh kayak cerita yang kadang lucu, kadang nyentuh di hati, gadget-gadget unik, bikin kita ngimpi pengen punya Doraemon itu sendiri. Ninja Hattori. Nah, animasi ini sendiri ceritain tentang seorang ninja kecil bernama Kanzo Hattori yang datang dari desa ninja dan tinggal bareng keluarga Kenichi, anak biasa yang hobinya main game, ogah-ogahan sekolah, dan sering kesulitan ngadepin pembuli dan tugas sekolahnya. Hampir mirip lah aku lihat mereka nih, Nobita sama Kenichi nih. Nah, Ninja Hattori hidup bareng Kenichi ditemani adiknya Shinzo dan kucing ninja ngeselin si Shimaru. Kalian pasti tahu kan? Nah, mereka sering bantuin Kenichi keluar dari masalah, entah itu musuhnya si Kemumaki dari klan ninja rival, atau saat Kenichi males ngerjain PR. Nah, animasi ini sendiri dulu sering tayang di TV Indonesia, dan aku tuh kurang ingat ya dia tayang di mana, soalnya udah lama banget guys, udah lupa aku. Formatnya juga sama kayak Doraemon, yaitu episode series yang ceritain kisah sehari-hari Kenichi bareng Hattori. Nah, yang aneh tuh Hattori sendiri, ninja itu sendiri kok takut sama kodok ya guys. Nah, serunya di mana sih Ninja Hattori ini? Animasi ini memiliki aksi ninja tapi versi anak-anak, jadi kita bisa lebih santai gitu guys nontonnya. Nah, Hattori juga yang selalu ngajarin Kenichi buat jadi lebih bertanggung jawab gitu. Dan siapa sih yang nggak suka sama si Shimaru yang kocak banget, ya nggak? Dan yang terakhir, Kung Fu Panda. Ini legenda si Kung Fu Panda. Nah, kalau yang satu ini berasal dari animasi film terkenal. Kalian pasti tahu kan Kung Fu Panda. Tapi kali ini versi serialnya. Animasi ini sendiri ceritain tentang si panda gemuk pemalas bernama Po yang suka makan mie dan suka makan bakpao. Bakpao terpangsit sih guys. Yang udah jadi pendekar naga. Nah, dan sekarang hidup bareng para ahli kungfu lainnya yang dia dulu tuh ngefans banget sama mereka ini. Salah satunya Tigris, Monkey, Viper, Mantis, dan Crane.
Serial ini juga fokus pada kehidupan sehari-harinya Po sebagai pendekar naga, belajar kungfu, menghadapi musuh baru, dan tetap jadi dirinya sendiri yang doyan makan mie dan tidur siang. Tapi meski kelihatan mager, Po sering banget jadi kunci utama buat nyelamatin desa dari musuh-musuh yang kuat. Animasi ini sendiri dulu sering tayang pagi-pagi banget di Global TV, yang sekarang Global TV udah berubah jadi GTV. Dan perasaan aku semenjak jadi GTV nih, kartunnya makin sedikit dan movie-movie-nya tuh kurang guys. Aku dulu diam-diam banget bangun buat nonton nih animasi sambil nunggu SpongeBob tayang guys. Nah, formatnya sendiri berupa serial dengan cerita lepas, tapi kadang ada lanjutan konflik dari musuh tertentu. Jadi makin seru kalau ditonton terus-terusan. Serunya apa sih bang? Nah, aksi kungfu yang beneran keren, tapi tetap lucu, musuh yang keren-keren banget, gak kalah dari versi film movie-nya itu sendiri. Nah, itu dia 3 animasi yang dulu nemenin pagi kita. Doraemon yang penuh alat ajaib, Ninja Tori yang ngumpet-ngumpet gitu, dan Possi Panda yang mager tapi jago kungfu. Nah, segini aja konten dari aku. Makasih buat yang udah nonton, and bye-bye guys. Bye. Ribut cowok, suara mobil motor lewat tadi. Nah, denger nggak? Susah aku rekaman nih. Sorry ya kalau ribut ada suara motor gitu.